Main fisik tobat saya bilang. Siap. Jelas, Om. Siap, siap, Om. Ingat, kami bila tidak. Jadi saya udah kasih kode dulu, Bang. Ayo, siap, siap. Sama-sama, Bang. Siap, siap. Kalau lu main fisik dengan kita, seperti ini jangan. Karena kita pindah langsung. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, mengawali pertemuan kita ini memperbincangkan insiden yang terjadi di salah satu hotel di Kemang, Jakarta Selatan hari Sabtu 28 September 2024 kemarin, tentang dibubarkannya oleh segerombolan preman acara silaturahmi dan diskusi Forum Tanah Air FTA. Saya akan membacakan sebuah berita tentang pernyataan tegas dari Kapolri. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Kapolri perintahkan tindak tegas aksi premanisme, bubarkan diskusi FTA. Berita ini hari Senin 30 September 2024. Jakarta, CNN Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran Korps Bayangkara untuk menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan kelompok masyarakat manapun. Arahan tersebut disampaikan Karo Penmas Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menanggapi pembubaran diskusi Forum Tanah Air FTA di Hotel Grand Kemang pada Sabtu 28 September. Kapolri Listio Sigit Prabowo telah menginstruksikan yang sebelumnya dan seterusnya kepada seluruh jajaran untuk menindak tegas dan tidak mentolerir segala bentuk tindakan premanisme dan anarkis yang dilakukan kelompok masyarakat manapun dan dengan alasan apapun, ujarnya dalam konferensi pers Senin 30 September. Truno mengatakan pihaknya juga turut mengecam keras aksi pembubaran paksa yang dilakukan sejumlah pihak tersebut. Ia mengaku kepolisian telah melakukan langkah-langkah secara komprehensif dan cepat untuk melakukan, menangkap dan juga menetapkan tersangka. Kami dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengecam keras terkait dengan kegiatan tersebut yang dilakukan secara brutal kemarin di Kemang, tuturnya. Lebih jauh, Truno juga mengimbau seluruh masyarakat untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban serta menjunjung tinggi perilaku toleransi antar warga negara. Kami juga turut mengimbau, mengajak kepada seluruh komponen elemen masyarakat agar saling menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat, ujarnya. FTA sebelumnya menggelar diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 28 September. Diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuan. Diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari Refli Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Dim Samsudin, dan sejumlah tokoh lain itu tiba-tiba didatangi massa. Bahkan sekelompok orang telah hadir di lokasi dan melakukan orasi di depan hotel sebelum acara dimulai. Jadi yang hadir selain dari yang disebutkan ini juga Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi bintang 4 dan Maijen TNI Sunarko mantan Danjen Kopassus. Polda Metro Jaya pun telah menangkap 5 orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. 2 di antaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan
dan pengerusakan. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan dan penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sahabat BN, kelihatannya di sini Kapolri sangat tegas bahwa di negeri ini tidak boleh preman menandingi institusi negara, lembaga negara, pemerintahan, kekuasaan, atau rezim. Tidak boleh. Tidak boleh Polri yang telah dipercaya rakyat untuk menjamin terciptanya ketertiban masyarakat ditandingi pula oleh preman. Kalau preman telah turut campur pula menjaga keamanan, mungkin bisa dikatakan sama artinya preman ini dengan menghina institusi Polri. Berarti dia menganggap Polri tidak sanggup lagi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga mereka maju. Sahabat BN, dengan ini tentu rakyat berharap penegakan hukum kepada pelaku ini benar-benar tuntas, hendaknya sampai ke pengadilan. Jangan sampai hendaknya nanti begitu dia ditangkap 2 orang, diam hilang begitu saja. Yang diinginkan oleh publik sekarang ini tentu di samping mereka gerombolan preman ini ditangkap dan diadili, juga harus ditemukan oleh pihak penegak hukum Polri dalang penggerak atau otak penggerak di belakang preman ini. Sebab sangat mustahil kalau preman ini bergerak begitu saja tanpa ada yang menggerakkannya. Kekuatan dari belakang. Apalagi kita mendengar dalam video ini tadi, koordinator lapangannya yang sekarang telah menjadi tersangka mengatakan mereka dapat perintah langsung. Ya, siapa dulu? Ingat, kami bela-bela. Jadi saya udah kasih kode dulu, paham? Siap. Sama-sama, Bang. Siap. Kalau lu main fisik dengan kita, seperti ini jangan. Karena kita perintah langsung. Jadi mereka ini diperintah. Bukan mereka jalan begitu saja sendiri-sendiri. Itu yang disampaikan oleh koordinator lapangan ini. Dan itu telah beredar sekarang di publik. Jadi sekali lagi, kasus ini nanti rakyat tentu ingin melihat apa putusan hakim terhadap mereka. Apakah hakim nanti akan menghukum mereka ataukah akan membebaskan mereka? Demikian juga dengan dalang atau otak yang menggerakkan mereka. Apakah akan diponis dengan hukuman oleh hakim ataukah dia akan dibebaskan? Yang penting bagi rakyat melihat, menyaksikan nanti informasi tentang putusan hakim terhadap mereka para pelaku perusak atau yang membubarkan acara ini dan otak di belakangnya. Tujuannya untuk apa? Agar jangan sampai nanti preman-preman seperti ini yang membubar-bubarkan acara orang seenaknya. Kalau nanti preman-preman seperti ini bisa leluasa membubar-bubarkan acara seperti ini, besar kemungkinan nanti
yang tidak senang dengan suatu acara, dikasihnya preman-preman ini uang, tolong bubarkan acara itu. Sampai bubar, berapa uangnya? Berapa kamu saya bayar? Kumpulkan kawan-kawan kamu. Bisa itu yang terjadi. Kalau itu yang terjadi nanti, negara kita tentu akan menjadi negara barbar. Tidak lagi menjadi negara hukum. Betapa malunya negara besar ini nanti di mata dunia kalau itu yang terjadi di negara ini. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan itu dijamin oleh negara, diatur oleh undang-undang. Dan itu merupakan wujud dari negara demokrasi. Kalau itu yang sudah terbelenggu oleh sikap-sikap premanisme ini, maka demokrasi sudah tidak ada lagi. Dan satu hal lagi sahabat BN, di sisi lain sekarang telah beredar juga videonya di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat Republik Indonesia, koordinator lapangan preman yang membubarkan acara FTA ini hadir dalam suatu acara Partai Golkar yang terlihat di sana ada spanduknya. Kalau kita tidak keliru membacanya, rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar. Mohon maaf kalau kita keliru bacanya. Dan di sana memang kelihatan banyak orang memakai baju Golkar atau baju warna kuning, warna Golkar. Di samping itu ada sejumlah orang yang rata-rata anak muda memakai baju loreng dan kemungkinan besar itu adalah pakaian AMPG, Angkatan Muda Pembaruan Golkar. Koordinator lapangan dalam acara pembubaran FTA yang hadir di situ memang dia tidak memakai baju loreng ala AMPG dan tidak juga memakai baju warna kuning Golkar, tetapi dia pakai baju biasa. Tetapi dia hadir di sana dan dia ada kelihatan berbincang-bincang dengan seorang anak muda yang memakai baju loreng itu. Artinya apa? Dia kelihatan di sana dikenal. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah dia kader Golkar? Atau dia undangan ke sana? Atau Golkar tidak tahu menahu dengan orang ini? Dan untuk penjelasan ini tentu perlu agaknya DPP Partai Golkar menjelaskan ke publik posisi orang ini. Sebab kalau tidak dijelaskan ke publik oleh DPP Partai Golkar, jangan-jangan nanti rakyat beranggapan, publik beranggapan, dia ini kader Golkar. Dan kalau dia kader Golkar, atau dia pengurus Golkar, dan kemarin ketika berlangsung acara pembubaran acara FTA itu, dia koordinator lapangan. Dan dia pula mengatakan bahwa dia diperintah langsung. Ini tentu saja akan membuat nama Golkar tercoreng. Pertama, tercoreng nama Golkar karena ada di sana preman. Kedua, tercorengnya nama Golkar karena kadernya yang mengatakan dapat perintah. Dia telah membubarkan acara Forum Tanah Air itu. Sahabat BN, ketika kita membayangkan Golkar sekarang ini ada premannya, maka yang terbayang oleh kita adalah wajah-wajah tokoh-tokoh Golkar
yang telah sangat berjasa kepada bangsa dan negara ini selama ini. Siapa dia? Di antaranya Akbar Tanjung, Yusuf Kalla, Abu Rizal Bakri, yang mereka itu adalah mantan ketua umum DPP Golkar. Dan mereka itu ada yang menjadi wakil presiden 2 kali periode. Ada yang menjadi menteri dan ketua DPR RI. Ada yang menjadi menteri. Itu mereka itu. Bahkan kita sampai teringat jadinya wajah B.J. Habibie yang kita tahu semasa hidupnya, semasa dia bertugas adalah juga kader Golkar. Dan dia pernah menjadi presiden di Republik ini. Di samping wakil presiden. Dan betapa sahabat BN menyedihkannya kalau kita bayangkan Golkar yang begitu harum namanya selama ini, yang begitu besar andilnya terhadap kemajuan bangsa dan negara ini. Tetapi sekarang di sana ada preman. Saya sendiri sahabat BN, saya ketika masih di kelas 2 SMP, saya telah menjadi juru kampanye Golkar pada pemilu tahun 80-an. Ceritanya, suatu hari saya dipanggil oleh kepala sekolah saya. Dia katakan kepada saya, dia minta tolong saya jadi jurkamnya. Dia adalah caleg dari Golkar untuk DPRD di kabupaten tempat SMP kami itu berdiri. Saya waktu itu ketua OSIS. Artinya apa? Saya sampai sekarang masih ada sayang saya kepada Golkar. Dan saya sangat menyayangkan jika Golkar disebut-sebut di tengah-tengah masyarakat preman. Ketua Umum Partai Golkar sekarang Pak Bahlil mungkin waktu saya kampanye itu entah sudah jadi kader Golkar atau belum. Sebab saya lihat kalau saya tidak keliru usianya di bawah saya. Sekali lagi sahabat BN, perlu agaknya DPP Partai Golkar melakukan klarifikasi tentang keberadaan orang ini kepada publik. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.